sobatku semuanya, kali ini masih bersama saya dengan Ika Ratna Dewi. Nah pemirsa, dalam sesi kali ini saya akan sedikit berbeda seperti biasanya. Saya akan uh, membacakan suatu dongeng untuk anak-anak si kancil. Ini adalah dongeng yang sangat legendaris dan terbaik saat ini. Atau mungkin dulu waktu masih kita kecil juga sangat terbaik ya pemirsa. Nah, kenapa saya memilih kali ini adalah dongeng? Karena mungkin sekarang masih banyak ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang kebingungan si kecil tidak bisa tidur karena hari-hari harus di rumah karena anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, ya, tidak boleh uh, terlalu banyak ada kegiatan di luar rumah khususnya bagi si kecil, ya. Oke pemirsa, jangan khawatir. Di sini ada dongeng si kancil yang mungkin bisa mewakilin si kecil supaya sebagai pengantar tidur. Nih pemirsa, saya akan mengambil dongeng si kancil. Oke, si kancil ya, masa kecil adalah masa yang paling indah. Sepertinya betul sekali. Saya juga memiliki masa kecil yang sangat indah bersama nenek saya. Pada saat itu ada banyak kenangan yang sulit terlupakan, seperti bermain layang-layang, yang terbang-terbang itu ya, bermain ular tangga, berlarian ketika sedang hujan, ini paling disukai oleh anak kecil, hingga mendengar berbagai cerita dongeng sebelum tidur yang penuh makna. Biasanya sih kalau dulu saya selalu didongengin oleh nenek saya. Nah, siapa nih yang masih ingat semua judul dongeng si kancil? Memang si kancil memang cocok sih diberikan dongeng-dongeng ini pada anak kecil biar cerdas pintar seperti wataknya si kancil yang memiliki banyak akal. Nah, pemirsa, kalau kamu sudah lupa, tak usah khawatir. Berikut adalah 3 dongeng si kancil Indonesia yang sangat legendaris terbaik versi jakmal.com, tentunya akan membawa kamu kembali mengingat kembali masa kecil. Nah pemirsa, dongeng si kancil dan buaya bercerita tentang kancil yang berhasil mengelabui sekumpulan buaya. Pada suatu hari, kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba perutnya terasa lapar. Lalu ia melihat ada banyak buah segar yang ada di seberang sungai deras. Kancil pun bingung. Bagaimana caranya ia dapat melewati sungai untuk mendapatkan makanan? Akhirnya, kancil menemukan ide cemerlang untuk dapat menyeberangi sungai. Lalu kancil pun memanggil seekor buaya yang tinggal di dalam sungai. Hei buaya, keluarlah, aku punya kabar gembira. Mendengar suara kancil, akhirnya seekor buaya keluar dan mendekati kancil. Ada apa kancil? Kau memanggil tidurku ya? Sahut sang buaya. Aku akan membagikan banyak daging segar untuk kalian, kata kancil dengan wajah ceria. Di mana daging itu? Jawab buaya dengan raut wajah puasnya. Sepertinya dagingnya cukup banyak. Kau harus memanggil teman-temanmu untuk memakannya juga. Akhirnya buaya besar itu memanggil kawanan buaya yang lain. Setelah semua berkumpul, kancil meminta mereka untuk berbaris rapi. Untuk apa kami harus berbaris? Tanya sang buaya. Aku harus menghitung berapa jumlah kalian untuk membagikan daging secara merata. Nah, pemirsa, kancil pun berhasil meyakinkan mereka dan buaya-buaya tersebut membuat barisan seperti membuat sebuah jembatan. Oke, pemirsa. Baiklah, aku akan memulai menghitung. 1, 2, 3, kata kancil sambil mengajak satu persatu buaya melewati aliran sungai yang deras. Kancil pun berhasil menyeberangi sungai dengan melewati sekumpulan buaya itu. Setelah itu ia tertawa terbahak. Sebenarnya aku tak membawa daging sedikit pun. Aku hanya ingin kalian berbaris agar aku dapat menyeberangi sungai. Ternyata mudah sekali ya memanfaatkan kalian, kata kancil. Sekelompok buaya tersebut akhirnya marah dan hendak memakan kancil. Tetapi sudah terlambat karena kancil sudah lari menjauh dari mereka. Nah, pemirsa, cerita ini membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Nah, pemirsa, kira-kira bagaimana menurut Anda ceritanya? Nah, pemirsa, jangan lupa saya akan memberikan
dongeng yang kedua untuk memperpanjang dongeng sebelum si kecil bobo ya. Kayaknya si kecil tak bisa bobo nih. Nah, Kak Ika akan berikan dongeng lagi. Siapa yang masih ingat dongeng si kancil mencuri timun? Ayo. Nah, ini dia. Jangan khawatir ya manis. Kakak akan membacakan bagaimana dongeng si kancil. Ayo, pasti kalian sudah pernah dengarkan dongeng si kancil ini. Yuk, kakak bacakan ya. Bagaimana si kancil mencuri timun. Pada suatu hari, kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Tiba-tiba perutnya sangat lapar. Kebetulan ia melihat ada hamparan ladang timun yang sedang berbuah. Kancil berniat mengambil mentimun tersebut. Tanpa basa-basi, Kancil melewati pagar pembatas ladang dan menikmati buah mentimun yang sudah mulai masak. Setelah kenyang, Kancil pun pergi meninggalkan ladang yang telah terlihat berantakan karena ulah dirinya. Setelah Kancil beranjak pergi, Pak Tani, sang pemilik ladang, datang untuk memeriksa ladang mentimun miliknya. Betapa kagetnya ia saat mengetahui jika ladangnya telah rusak dan sebagian mentimun miliknya telah raib entah kemana. Pak Tani kesal dengan kejadian tersebut. Lalu ia memasang orang-orang sawah yang telah diberi lem lengket untuk menjebak si pencuri ketimun. Keesokan harinya, Kancil kembali ke ladang untuk mengambil timun lagi. Betapa kagetnya ia melihat sosok petani yang menjaga ladang. Bukannya merasa takut, Kancil mengalah menghampiri sosok petani itu. Sepertinya Pak Tani ingin menakut-nakutiku. Dia pikir aku bodoh, kata Kancil sambil menendang orang-orang sawah itu. Tak disangka, kaki Kancil tersangkut di orang-orang sawah. Kancil pun terperangkap dan tidak bisa melarikan diri. Nah, adik-adikku, Pak Tani yang melihat Kancil terperangkap senang bukan kepala. Lalu Kancil dibawa pulang ke rumah Pak Tani dan dikurung dalam sebuah kandang ayam. Kancil tak hilang akal, ia mencoba mencari cara agar bisa keluar dari dalam kandang itu. Kancil melihat seekor anjing peliharaan milik Pak Tani dan memanggilnya. "Halo anjing, sedang apa kau di sana?" kata anjing. "Aku sedang menjagamu agar kamu tak kabur kemana-mana," kata anjing sambil menghampiri Kancil. "Aku senang sekali. Besok aku akan diajak makan-makan di pesta Pak Lurah. Oleh karena itu, Pak Tani memintaku untuk istirahat sejenak di sini," ucap Kancil. Sang anjing terlihat kesal karena Pak Tani tak pernah mengajaknya untuk mengunjungi pesta dan makan di rumah Pak Lurah. "Sebenarnya aku kasihan padamu yang telah lama mengabdi, tapi tak pernah diajak bersenang-senang. Aku punya ide nih agar besok kamu bisa ikut ke pesta Pak Lurah," sahut Kancil. "Bagaimana caranya agar aku bisa ikut?" tanya anjing. "Kita harus bertukar posisi agar kamu bisa menggantikanku untuk ikut ke pesta Pak Lurah," bujuk Kancil. Akhirnya, anjing pun termakan rayuan Kancil dan membantu Kancil keluar dari kandang ayam, lalu bertukar posisi. Sekarang, Kancil berhasil keluar, sementara anjing sudah berada di dalam kandang. "Maafkan aku ya anjing, sebenarnya tidak ada pesta di rumah Pak Lurah. Aku hanya membohongimu agar bisa keluar dari kurungan ini," kata Kancil sambil tertawa. Pesan pada dongeng si Kancil ini adalah jangan mudah percaya terhadap omongan orang begitu saja. Walaupun Kancil cerdik, tapi sifatnya suka mencuri dan membohongin anjing tidak patut dicontoh. Masih penasaran ya adik-adik, lalu bagaimana dengan nasibnya si anjing? Tentu saja ketika Pak Tani dan Bu Tani pulang ke pasar sudah membawa bumbu untuk memasak si Kancil, ternyata ngedapatin si anjing ada di dalam kurungan, marah besar dan dipukulinya si anjing itu. Untuk itu kalian harus cerdas, jangan mudah dibohongi ya adik-adik. Nah adik-adik, sampai di situ aja ceritanya, nanti disambung lagi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus di Terdepan TV.
Saya Ika Ratna Dewi pamit undur diri. Panada, sampai jumpa. Salam Indonesia. Salam untuk kalian semuanya.